فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, telah kita merajaah lagi ya tadi pembahasan yang kemarin. Ingat-ingat seperti itu, harusnya cepat ya. Lebih dari 2 menit 2 detik mikirnya ya kepada Taib. Pertanyaan langsung nyambung ya Putra. Taib, sekarang kita lanjutkan. Tsaniyan ta'rifatul mu'rabati bil huruf, pengertian kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Anda perhatikan di sini ada 4 ya kan? 4. Tadi yang di-i'rab dengan harokat juga 4. Ingat-ingat, yang di-i'rab dengan huruf 4 juga. Mudah ini. Musanna, jamak mudzakkar salim. Yang ketiga al-asmaul khamsah. Yang keempat al-af'alul khamsah. Ya. Sekarang masing-masingnya kita lihat. Al-musanna. Apa itu musanna? Ma dalla ala tsnaini aw itsnatain, yaitu isim yang menunjukkan 2. Itsnain itu 2 laki-laki, itsnatain 2 perempuan. Jadi intinya menunjukkan 2, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Biziyadatin fi akhirihi, dengan penambahan huruf di akhirnya. Salihin litajridi an hadhi, salihun litajridi an hadhihi ziyadati wa adfi mithlihi alaihi, yang isim tersebut bisa untuk dilepaskan dari tambahan ini dan bisa untuk diatofkan kepada yang semisalnya. Ini sebenarnya pengertian untuk tingkatan menengah. Untuk pemula sebenarnya lumayan sulit, tapi kalau antum bisa paham ini bagus, karena ini akan terulang walaupun antum sampai alfiyah. Pengertian musanna, yang bisa menghafal bahasa Arabnya jayyid ya, tapi kalau yang bisa menghafal bahasa Arabnya tidak dituntut sekarang. Yang penting antum pahami dulu makna musannanya. Jadi makna mudahnya, perhatikan Hindi Muhammad, perhatikan. Musanna intinya adalah apa? Kata benda menunjukkan makna 2. Udah gitu aja. Apa Yahya? Musanna itu apa? Makanya perhatikan, kata benda menunjukkan makna 2. Namanya apa? Musanna. Ya, musanna. Baik. Nah, untuk menunjukkan makna 2 ini, orang Arab bagaimana caranya? Dengan menambahkan apa? Sesuatu di akhirnya. Taib. Dan penambahan ini ketika ingin dibuang bisa. Nah, dan diganti dengan pengatofan. Seperti misalnya Zaidun, ikhwan. Zaidun, perhatikan Abdurrahman. Zaidun ingin dijadikan makna 2 menjadi Az-Zaidani dengan menambahkan alif dan nun. Zaidani. Taib ditambahkan alif dan nun. Ketika ingin dibuang alif dan nunnya bisa Zaidun wa Zaidun, paham?
sama dua, Zaid dan Zaid dua ya kan? Tapi kalau ingin diringkas menjadi Zaidani. Nanti ada contohnya insyaallah. Taib. Kemudian yang kedua jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Dari namanya saja sudah ketahuan bahwasannya ini menunjukkan makna jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab ikhwan, dalam lughah Arabiyah itu yang lebih dari dua. Nah, itu dikatakan jamak kalau lebih dari dua. Dalam bahasa Arab dua belum dikatakan jamak, tapi dalam syariat sudah dikatakan jamak. Tapi kita sekarang belajar nahwu, jadi ikuti saja istilah mereka bahwasanya jamak itu ma dalla aktsar min itsnain, yang menunjukkan lebih dari dua, namanya jamak. Mudzakkar, dari kata al-mudzakkar jelas ini jamaknya untuk menunjukkan apa? Lebih dari dua yang laki-laki. As-salim menunjukkan bahwasanya bentuk mufradnya itu masih selamat, tidak terkena apa? Perubahan seperti pada jamak taksir. Salim ikhwan untuk apa? Untuk membedakan dengan jamak taksir, karena jamak taksir itu mengalami taksir, yaitu mengalami perubahan, pecah-pecah. Sebagaimana kita lewati tadi dalam murojaah ada 6 bentuk perubahan. Ya Raihan. Sekarang dibaca, perhatikan jam'ul mudzakkar salim ma dalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih, yaitu suatu isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan menambahkan sesuatu di akhirnya. Salihun litajridi an hadhihi ziyadah, yang isim ini bisa untuk apa? Dilepas dari tambahan ini. Wa atfi mithlihi alaih, dan bisa diatofkan dengan yang semisal padanya. Contohnya kawan tadi, Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, 3 orang Zaid. Dalam bahasa Arab menjadi apa? Zaiduna. Ini mudahnya. Paham? Muslimun wa Muslimun wa Muslimun menjadi apa? 3 orang Muslim. Menjadi apa? Ingin dibuat satu kata, jadinya bagaimana isnan? Muslimuna. Ini kalau jamak. Kalau 2 Muslimun wa Muslimun jadinya apa Abdul Hafid? Muslimun wa Muslimun sama dengan taib, jadinya muslimani. Putra, mu'minun wa mu'minun jadinya mu'minani, jadinya kan 2 ya kan? Tapi kalau 3 misalnya mu'minun wa mu'minun wa mu'minun jadinya apa Muhammad Aceh? Menunjukkan lebih dari 2, berarti pakai jamak mudzakkar salim, jadinya tambah wawu dan nun, jadinya mu'minuna. Ya, mu'minuna. Taib. Yang ketiga, jadi kalau jamak mudzakkar salim, huruf yang ditambahkan adalah wawu dan nun ketika rafa, atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Sedangkan mutsanna tadi, yang mutsanna nomor 1, huruf yang ditambahkan adalah alif dan nun ketika rafa, dan ya dan nun ketika apa? Ketika nasab. Taib dan jar. Tapi nanti pada pembahasan contoh atau alamat-alamat i'rabnya. Sekarang antum kenali dulu al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Al-asma itu jamak dari ismun, berarti
isim-isim yang banyak. Ismun menjadi asma. Ini bentuk jamak apa? Syahrul. Ismun menjadi asma. Jamak taksir jenis yang mana perubahannya? Ismun jadi asma. Perubahan harokat dan penambahan huruf. Taib. Al-asmaul khamsah berarti isim-isim yang 5. Apa saja disebutkan di sini, ikhwan. Isim yang 5 ini punya kekhususan dia. Nah, dalam bahasa Arab yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Taib. Bapakmu, saudara laki-lakimu, saudara iparmu, fuka mulutmu, dzumalin orang yang punya harta. Ini isim khusus, isim yang 5. Kalau ketemu seperti ini nanti dia punya i'rab khusus. Antum hafal saja sekarang. Kalau asmaul khamsah itu apa? Berarti Raihan dengan menyebutkan isimnya. Isim-isim yang 5 itu apa? Antum sebutkan. Apa itu, Raihan? Hafal belum? Isim yang 5 ya ini abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin ya. Perhatikan bawahnya adduha, hadduha. Maknanya apa ini? Adduha, hadduha yaitu dengan menyebutkannya itulah pengertiannya. Taib. Yaitu ma'urifa bil addi istagna anil haddi. Yaitu suatu hal yang diketahui dengan menyebutkan, sehingga tidak butuh untuk apa diberi definisi, karena kalau diberi definisi malah merepotkan. Paham? Maksudnya ketika ditanya isim-isim yang 5 itu apa saja, ya sudah sebutkan saja. Paham? Paham sampai sini? Farid? Hah? Jadi kalau ditanya nah musanna, antum beri pengertiannya, yang menunjukkan 2 dengan penambahan di akhirnya, dan bisa untuk dilepas huruf tambahan ini dan diatofkan dengan yang semisal. Tapi kalau asmaul khamsah antum disuruh memberikan pengertian asmaul khamsah itu apa, maka cukup dengan apa, Afif? Dengan menyebutkannya. Apa itu? Nah, itu ahsanta, sudah di-upgrade ini. Ya. Saya. Yang keempat, al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bi akhirih aliful itsnain aw wawul jamaah aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah kullu fi'lin mudhari', semua fi'il mudhari'. Ittasala bi akhirih aliful itsnain, yang bersambung dengan akhirnya aliful itsnain. Yang dimaksud dengan aliful itsnain yaitu alif yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu 2 orang. Ya. Aliful itsnain. Au wawul jamaah, atau bersambung akhirnya itu dengan wawul jamaah. Yang dimaksud dengan wawul jamaah adalah wawu yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu orang banyak laki-laki. Au dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dhamir muannats mukhatabah, dhamir yang menunjukkan perempuan 1 orang yang diajak bicara. Paham? Ini al-af'alul khamsah. Saya ulangi. Al-af'al al-khamsah. Af'al jamak dari fi'lun. Jamak apa ini, Muhammad Sidoarjo? Jamak taksir. Fi'lun jamaknya af'al. Dengan apa ini? Yang terjadi di situ apa? Fi'lun jadinya af'al. Harokat, perubahan harokat dan penambahan huruf. Apa huruf yang ditambahkan? Apa huruf yang ditambahkan? Hamzah dan alif. Baik.
Berarti fi'il yang 5. Kalau ditanya antum, al-af'alul khamsah itu apa pengertiannya Dabu? Ukasha. Fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan alif yang menunjukkan 2 atau wawu jamaah atau dhamir muannatsah mukhatabah. Baik. Kalau ditanya lagi, nah, Zakaria, aliful itsnain itu maksudnya apa? Alif yang menunjukkan pelakunya 2. Wawul jamaah maksudnya apa? Pada wawu yang menunjukkan pelakunya banyak laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Ya muannatsah mukhatabah Abdul Hafid. Itu apa maksudnya? Dhamirul muannatsah al mukhatabah. Ini ya hurufnya. Ya muannatsah mukhatabah. Yaitu apa? Dhamir muannatsah mukhatabah ini berupa ya, apa? Berupa ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa, Faris? Yaitu ya yang menunjukkan satu orang perempuan yang diajak bicara. Baik. Nah, di bawahnya akhwan disebutkan bentuk-bentuknya, yaitu yaf'alani wa taf'alani. Yaf'alani taf'alani. Yaf'alani maksudnya dia atau 2 orang, ya. Mereka berdua sedang melakukan. Ini yaf'alani. Mereka berdua sedang melakukan sesuatu. Taf'alani berarti apa? Kamu berdua sedang melakukan sesuatu. Ini fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan apa? Alif itsnain. Taib. Kemudian yaf'aluna dan taf'aluna. Yaf'aluna dan taf'aluna. Ini untuk contoh fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah. Mana wawu jamaahnya? Azam. Wawu jamaahnya mana? Yaf'aluna. Berarti di mana letaknya wawu jamaahnya? Setelah wawu jamaahnya mana? Taib. Ya, wawu jamaahnya pada yaf'aluna antara lam dan nun itu. Kemudian taf'aluna. Kalau yaf'aluna untuk menunjukkan mereka para lelaki telah melakukannya. Kalau taf'aluna kalian banyak para lelaki. Taf'aluna kalian sedang melakukannya. Yaf'aluna tadi mereka sedang melakukan pekerjaan. Nah, sekarang yang terpisah sendiri ya kawan. Taf'alina ini untuk contoh fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan ya muannatsah mukhatabah, menunjukkan satu orang perempuan yang diajak bicara. Berarti apa? Kalau dhamirnya anti taf'alina. Ya muannatsah mukhatabahnya mana? Putra, antara apa dan apa? Taib, yang antara lam dan nun itulah ya muannatsah mukhatabah. Taib. Hadhil arba'atu tu'rabu bil hurufi kama sayati insyaallah taala fi babiha. Taib. Nah, yang 4 ini ikhwan. Nah, empat perkara ini, musanna, jamak mudzakkar salim, al-asmaul khamsah, kemudian al-af'alul khamsah, ini semuanya di-i'rab dengan huruf sebagaimana akan datang insyaallah taala di babnya. Taib. Ya, ingat-ingat musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan al-af'alul khamsah.
Tapi mungkin besok pas ini kita di papan tulis saja, ya. Dan mungkin untuk lebih jelas, berarti ke sana. Atau, nah, papan tulis yang kecil itu di mana ya? Yang bisa dicantol di sini. Hah? Cantol aja dulu ya di Sabina. Daripada ke sana-sana narik speakernya kejauhan. Kalau tidak ada cantolannya, nanti beli itu yang kayak gini jadi. Ya. Nanti dilihat. Ya. Baik, sekarang tamrin. Ini tugas kalian. Tamrin fi mujmalil mu'rabat. Kam adadul mu'rabati udhkurha? Berapa jumlah mu'rabat? Mu'rabat itu apa? Syahrul? Kata-kata yang bisa di-i'rab. Berapa jumlahnya? Udhkurha, sebutkanlah. Baik. Kemudian yang kedua, udhkuril mu'rabati bil harakat. Sebutkanlah mu'rabat dengan harakat. Berapa? Yang di-i'rab dengan harakat berapa? Da' da'iratan alal ismil mu'rab bil huruf fima ya'ti. Letakkanlah lingkaran pada isim yang di-i'rab dengan huruf pada 6 kalimat berikut ini. Pertama, qala abuka as-sama'u mumtirah. Qala abuka as-sama'u mumtirah. Bapakmu mengatakan langit hujan. Dhahabal mujahiduna ilal jabahat. Dhahabal mujahiduna ilal jabahati. Para mujahid itu pergi menuju ke medan jihadnya. Itu mana yang di-i'rab dengan harakat, kemudian sebutkan jenisnya apa. Apakah isim mufrad atau mutsanna atau jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim, silahkan disebutkan. Kemudian yang keempat, a'ribil jumlatal atiyah. I'rablah kalimat berikut ini. Hafizal ulama'u al-haditha. Hafizal ulama'u al-haditha. I'rab hafidhu apa? Al-ulama apa? Al-haditha apa? Ini belajar i'rab contoh yang di depan atau tanya abang-abangnya ya. Baik. Nah, kita selesai dari mu'rabat bil huruf, diingat-ingat. Nah, kemudian sekarang akan kita masuk ke ikhwan tafasil al-mu'rabat ats-tsamaniyah. Ini baru tadi penggambaran global 8 itu apa, dan ini memang metodenya bagus ini. Dikasih global dulu, kenalan apa pengertiannya, baru sekarang dirinci lagi dengan contoh-contohnya, sehingga apa? Lebih mendetail dan semakin paham insyaallah taala. Insyaallah kalau antum serius ikhwan, nah dengan metode yang disebutkan di sini akan ada hasilnya biiznillah. Tapi kalau serius, tugasnya diperhatikan, dikerjakan, kemudian apa? Tayyib yang harus dihafal, dihafalkan dan dipahami, ya, dipahami. Tayyib. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Berarti ya sampai sini kita insyaallah besok sebentar di apa? Hari Sabtu jatahnya siapa? Jatahnya awamil, berarti hari Ahad. Ya. Hari Ahad imtihan sampai sini ya. Imtihan sampai mu'rabat ini. Ini dikerjakan, nanti ditanyakan bisa. Imtihannya langsung kayak yang terakhir kemarin, sehingga saya tidak perlu waktu ngoreksi di rumah. Kerjakan, kemudian nanti habis itu langsung dikoreksi bareng.
Baik, jadi kalian tidak perlu nulis soalnya. Saya bilang soalnya, langsung kalian tulis jawabannya. Ya, saya bilang soalnya, langsung tulis jawabannya. Gitu. Sudah cepat. Paham Syarul? Tidak usah ditulis soalnya lagi ya. Ya. Nanti kelamaan nulisnya jadinya. Baik, barakallahu fikum. Nakta'i bihadza subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta